나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Sherina Intan dari kelas A2 Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin ke kalian gimana sih caranya mengolah data dengan uji parametrik dan uji non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Ayatun Nufus SPDI MPD. Simak videonya ya. Untuk melakukan uji parametrik, syaratnya adalah data harus normal dan homogen. Untuk mengetahui data itu normal atau tidak, kita akan melakukan uji normalitas dengan bantuan aplikasi SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS. Kemudian di variable view, itu kita isi name, itu nilai, enter, lalu kelas, enter, decimals kelas 0, values kelas itu kita buat yang pertama itu kelas eksperimen, kemudian yang kedua itu kelas kontrol. Value 1, label eksperimen, klik add, value 2, label kontrol, klik add, lalu OK. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Di data view ini adalah untuk mengisi data yang sudah kita peroleh yang akan kita olah. Di sini datanya sudah saya tampilkan di Excel untuk mempermudah dengan kode-kode kelas. Yang pertama itu kelas eksperimen, yang kedua itu kelas kontrol. Langsung aja kita copy. Kemudian pastekan ke data view. Setelah datanya terisi, kita akan lakukan uji normalitas. Yang pertama kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, lalu explore. Nilai kita masukkan ke dependent list, dan kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian kita pilih plots, lalu centang normality plots with test, klik continue, lalu OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai dari uji normalitasnya dengan signifikansi 0,510 untuk kelas eksperimen dan 0,080 untuk kelas kontrol. Dari nilai ini kita tahu bahwa nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian setelah data tersebut berdistribusi normal, selanjutnya kita akan mengetahui apakah data tersebut homogen atau tidak. Kita kembali ke data view, lalu di sini kita akan melakukan uji homogenitas. Pertama kita pilih analyze, kemudian comparements, pilih one way ANOVA, lalu nilai kita masukkan ke dependent list, dan kelas kita masukkan ke faktor. Kemudian di sini kita pilih options dan centang homogeneity of variance text. Klik continue, lalu OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji homogenitas dengan signifikansi 0,573, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. Selanjutnya, setelah data berdistribusi normal dan terbukti homogen, kita akan melakukan uji parametrik. Kita kembali ke data view. Uji parametrik yang saya gunakan adalah uji T. Nah, pertama kita klik analyze, kemudian comparements, lalu independent samples t-test. Nilai kita masukkan ke test variable, dan kelas kita masukkan ke grouping variable. Kemudian klik define groups. Grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Sesuai dengan kode kelas yang tadi sudah kita masukkan di data view. Kemudian continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan uji T dengan nilai signifikansi 0,002. Selanjutnya saya akan melakukan uji non-parametrik. Uji non-parametrik akan kita lakukan dengan data yang berbeda. Di sini saya pilih new,
Kemudian kita ke variabel view lagi. Di sini ketik nilai, lalu kelas, desimal 0, values kelas kita buat yang pertama itu eksperimen, kemudian add, kedua itu control, add, klik OK. Nah, kita kembali ke data view. Data view di sini untuk mengisi data dengan nilai baru. Saya tidak gunakan nilai yang diuji parametrik, saya gunakan nilai baru yang juga sudah saya isi ke Excel untuk mempermudah tentunya. Kita copy nilainya. Nilai ini sudah dengan kode-kode kelas yang tadi kita tentukan. Kita copy, kemudian masukkan ke data view. Setelah itu, kita akan lakukan uji normalitas kembali untuk membuktikan apakah data tersebut normal atau tidak. Klik Analyze Descriptive Statistic, kemudian Explore, nilai ke Dependent List, kelas ke Factor List, klik Plot, selalu Normality Plot with Test, Continue, Oke. Nah, di sini kita temukan bahwa signifikansi uji normalitas data tersebut adalah 0,047 untuk eksperimen dan 0,002 untuk kelas kontrol. Nah, nilai ini tentunya kurang dari 0,05. Maka terbukti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Setelah data tersebut tidak berdistribusi normal, kita kembali ke data view, maka bisa kita lakukan uji non-parametrik. Uji non-parametrik yang saya gunakan di sini adalah uji Mann-Whitney. Kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, kemudian to Independent Samples. Nilai kita masukkan ke test variable list, dan kelas kita masukkan ke grouping variable. Define groups, grup 1, 1, grup 2, 2, continue. Pastikan bahwa Mann-Whitney U itu sudah tercentang. Lalu kita klik OK. Nah, uji Mann-Whitney itu mendapatkan nilai yaitu signifikansi 0,802. Selesai sudah pembahasan tentang cara mengolah data dengan uji parametrik dan uji non-parametrik berbantuan aplikasi SPSS. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.